Kembali lagi bersama gua Ahmad Jani, dan di video kali ini gua akan sharing tentang pengalaman yang kemarin gua habis berangkat ke Tangerang. Yang dimana gua berangkat ke Yayasan PT Prisma Karisma Tama. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin teman-teman yang penasaran nih pengen daftar melalui yayasan tersebut untuk masuk ke PT Mitsuba Indonesia. Nah, sudah lama sih sebenarnya gua udah tahu ada dua yayasan untuk masuk ke Mitsuba, yaitu yayasan yang di Balai Raja dan yang kedua yaitu yayasan di Cikokol. Nah, untuk yayasan di Cikokol sendiri itu tepatnya berada di Transmart Cikokol lah, belakang Transmart Cikokol. Pokoknya lebih tepatnya di Transmart Cikokol, dan Transmartnya juga udah nggak kepake gitulah, kayak terbengkalai mungkin sih, tapi nggak terbengkalai juga, masih ada beberapa orang yang mengisi ruko-ruko gedung-gedung yang ada di situ gitu. Kita harus berani untuk mencoba, guys. Ya walaupun memang entah gagal atau berhasil, yaitu urusan belakang, bro. Yang penting kita berani mencobanya, karena mungkin di setiap kegagalan mungkin bisa kita ambil pelajarannya gitu kan. Ya banyak kok interview yang gue lakuin gagal kok, tapi ya alhamdulillah dari kegagalan itu gue bisa memperbaiki cara interview yang bener kayak gimana gitu. Dan sekarang gue ada di Tangerang, yang katanya sih tepatnya di Transmart ya, tapi bener sih Transmart, tapi kayaknya kayak udah rusak itu Transmartnya. Jadi buat lo yang mau kesini untuk yayasan PT Mitsuba itu patokannya Transmart yang kayaknya udah nggak kepake lagi sih. Sumpah gue capek tadi diputer-puter sama Google Maps, cok. Jadi patokannya bisa aja lu pakai patokan ini, yang ini nih, selamat jalan ini nih, kalau mungkin lu tahu lah. Tapi kayaknya ini kayak ada di Kebon Nanas deh, daerah Kebon Nanas, soalnya gue pernah kesini, cok. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang cari-cari tentang informasinya di mana, informasinya bayar enggak, maksudnya kayak gimana, patokannya kemana, jalannya kemana gitu, Tangerangnya ada di belah mana gitu, teman-teman masuk ke video yang tepat. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini sekarang, pasti teman-teman yang sekarang lagi kayak, gue pengen ke yayasan ini tapi gue nggak tahu nih bayar apa enggaknya, tapi gue nggak tahu ini tepatnya ada di mana gitu. Gue pengen masuk Mitsuba tapi gue melalui lewat yayasan mana, katanya Mitsuba cuma lewat yayasan atau masuk ke cuma dari sekolah gitu, tapi gue nggak tahu nih. Teman-teman masuk ke video yang tepat, gue bakal bahas secara detailnya, dan gue bikin vlog juga di video kali ini karena kemarin gue habis ke Tangerang lah gitu. Mungkin buat teman-teman yang pengen bertanya lebih detailnya lagi setelah nonton video ini, teman-teman bisa DM di Instagram gue di bawah ini. Nanti gue bakal jawab lah teman-teman yang pengen masuk ke PT Mitsuba gitu. Dan untuk di PT Mitsuba sendiri, teman-teman itu masuknya sebenarnya cuma ada dua jalur doang. Jalur yang pertama, teman-teman bisa dari sekolah, yang mungkin sekolahnya di SMK, kebanyakannya sih dari SMK. Nanti ada kayak salah satu dari perusahaan Mitsubanya datang ke sekolah teman-teman. Nanti adalah kayak sistem penarikan gitu, dipilihin orang-orangnya mungkin. Barulah teman-teman nanti tes dari sekolah gitu. Nanti teman-teman ya tinggal ikutin alur yang ada di sekolah itu. Dan untuk yang cara yang kedua untuk masuk ke PT Mitsuba itu cuma ada melalui jalur yayasan gitu. Tinggal teman-teman daftar aja melalui yayasannya. Kalau memang rezekinya ya teman-teman bakal dipanggil melalui WhatsApp, email mungkin, dan untuk proses lanjut interview dan lain sebagainya gitu. Dan informasi ini gue dapetin langsung dari security Mitsuba yang ada di kawasan Cikande Modern gitu. Cuma ada dua jalur ya. Kalau misalkan teman-teman masuk ke PT Mitsubanya kayak daftar lewat email, itu tuh teman-teman bisa kayak kena tipu gitu ya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman masuk daftar ke PT Mitsuba lewat email, itu pokoknya nggak valid banget sih. Karena gue sendiri pernah nyoba untuk daftar ke PT Mitsuba lewat email. Gue cari emailnya, gue cari di Google nih, ternyata emailnya ada di Google. Dan gue nyoba, malamnya gue dapat panggilan dan gue disuruh kayak bayar administrasi kayak gitu. Gue langsung samperin nih ke PT Mitsubanya, ternyata itu penipuan. Jangan sampai teman-teman ngalamin kejadian yang kayak pernah gue alami gitu.
Pokoknya teman-teman masuk ke video yang tepat, teman-teman tinggal simak aja video yang teman-teman sedang lihat ini, pokoknya nggak bakalan rugi deh. Gua yakin teman-teman pasti banyak yang ambil pelajarannya yang pengen masuk ke PT Mitsuba melalui video ini. Dan gue ingetin sekali lagi, mungkin buat teman-teman yang pengen bener-bener pengen bertanya secara lebih detail yang masih kurang paham dengan video apa yang gue sampaikan, teman-teman bisa DM aja di Instagram di bawah ini ya. Nah kemarin tuh gue berangkat ke Yayasan Mitsuba gitu untuk masuk ke PT Mitsuba. Nama yayasannya itu kalau nggak salah PT Prisma Karisma Lestari lah. Tapi sebenarnya pas teman-teman udah datang ke sono itu yayasannya udah bukan PT Prisma Karisma Lestari lagi teman-teman. Kayak udah beda gitu. Mungkin dari dulu-dulu sebelumnya yang udah sampai terkenal sampai sekarang gitu. Itu nama yayasannya itu. Tapi mungkin ada yang dirubah sekarang mungkin gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan buka di Google Maps nulis yayasan tersebut yang adanya di Cikokol Tangerang gitu. Tapi tetap kok diberi arahan dari Google Maps-nya itu ya ke situ gitu. Nggak bakalan kayak di kemanain gitu diputer-puter sama Google Maps gitu, enggak gitu. Tapi tetap diarahinya ke situ gitu. Nah, kebetulan gue berangkat di hari Jumat, gue sampai sekitaran jam 10 setengah 11-an lah. Gue sampai situ, itu yayasannya ya. Yayasannya itu ada di belakang Transmart Cikokol, yang dimana Transmartnya itu udah bener-bener rusak banget sih gitu kan. Gue berangkat subuh. Waktunya sudah menunjukkan hampir jam 7. Hampir setengah 7 dan gue harus berangkat buru-buru karena emang tempatnya lumayan jauh dari kediaman atau tempat tinggal gue. Mungkin sekitar kayak 4 jam 5 jam mungkin. Sekarang gue udah siap, baju gue udah ada di tas karena takut lecak kalau gue pakai langsung. Sepatu, pakai tas, pakai sepatu, pakai helm, bawa berkas lamaran, dan karena emang matahari juga udah cerah ya kan. Gue udah sampai nih, dan yayasannya itu ada di bener-bener di ujung gitu ya kan. Ada di ujung, pokoknya ada di ujung, kalau nggak salah warna biru kayak gitu. Teman-teman tinggal lihat video ini aja. Nah setelah itu pokoknya kalau misalkan teman-teman nanya, bang bayar enggak sih masuk ke situ? Alhamdulillah sih enggak, dan prosesnya juga enggak lama sih. Kayak sedikit aneh juga sih. Datang nih, kebetulan pas datang itu kalau misalkan katanya Senin sampai hari Kamis itu bukanya dari jam 1 sampai jam 3 apa jam 4 ya, lupa ya. Teman-teman nanti tinggal lihat di sini aja. Nanti gua liatin jadwalnya. Nah, untuk sekitaran hari Jumat itu tuh bukanya dari mulai jam 2 sampai jam 4-an gitu. Tapi pas kemarin gue datang sekitaran jam dari Jumat itu sekitar jam 8, sekitar jam setengah 10, setengah 11-an itu udah buka sih sebenarnya gitu. Tapi ya lebih enaknya datangnya sebelum waktu buka aja sih lah teman-teman. Dan untuk pendaftarannya kayak nggak perlu daftar sih. Sepengalaman sih kayak datang, Pak mohon maaf Pak sebelumnya mau naruh lamaran Pak di PT Mitsuba. Oh coba lihat lamarannya, sini lamarannya katanya. Gua kasihin lamarannya, dilihat-lihat. Oh yaudah nanti kalau misalkan itu dikabarin lagi lewat telepon, ngomongnya kayak gitu. Ya udah, gue cuma gitu dong. Ih, kata gue ya kirain mau dites atau kayak semacam bayar member. Ternyata bener, untuk masuk ke yayasan Mitsuba itu ya bener-bener gratis pol gitu, nggak dipinta bayaran apapun. Tapi yang lebih gue berkesannya itu kayak wah gitu, sedikit mencengang gitu. Gue masuk ke situ, nanyain kan ada orang yang keluar tuh, Pak mau naruh lamaran di PT Mitsuba Pak, kata gue kan. Dan si bapaknya ini, bapak-bapaknya ini mungkin si penjaga untuk daftar melalui yayasannya itu ngomong kayak gini, bukan bawaan siapa gitu atau referensi siapa? Oh enggak Pak, kebetulan
saya cuma mau naruh lamaran aja sih Pak, nggak ada bawaan. Mungkin saudara kamu yang masukin, oh nggak ada Pak. Yang ditanya tuh ya kayak gitu. Apa lu referensian siapa gitu, lu bawaan siapa gitu. Ya gue cuma pengen ya nyoba aja gitu. Pertama gue pengen nyoba, siapa tahu rezeki gue, apa salahnya sih gue nyoba gitu. Dan gue juga kayak kalau udah ngomong kayak gitu tuh kayak lu referensian siapa, udah kayak kayaknya kemungkinan iya kemungkinan enggak gitu. Kalau udah ngomong gitu kayaknya udah pokoknya nggak ada duitnya ini mah gitu. Kalau bahasa nyerahnya sih kayak gitu. Tapi ya apa salahnya gue nyoba, siapa tahu rezeki gue gitu. Mungkin itu aja sih lah yang pengen gue sampaikan buat teman-teman semuanya gitu. Siapa tahu bisa diambil pelajarannya dan siapa tahu teman-teman bisa diterima lah gitu. Jangan pernah berkecil hati. Dan mungkin gue juga kalau misalkan gue dapat panggilan interview dari yayasan ini, gue bakal sharing lagi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di channel ini gue akan selalu berbagi informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan. Selamat mencoba, see you next video.